Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajarannya Administrasi Sistem Jaringan kelas 12. Baik, mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan ya, yang minggu kemarin tentunya kita lanjutkan di minggu ini ya, di hari Rabu ini. Untuk sebelum melanjutkan ke materi tentang kontrol panel, kalian terlebih dahulu alangkah baiknya absen ya sama Bapak. Nanti kalian dikirim absen linknya di Google Form ya, lewat WhatsApp group. Baik, mungkin sebelumnya ya Bapak ingin kepada kalian ya, terutama di bulan-bulan ini atau di tahun 2020 ini, karena kalian belajarnya daring ya, Bapak ingin ngasih tahu atau dimotivasi ya, memotivasi kalian dulu, jaga kesehatan kalian, kemudian tetap stay at home, tetap di rumah saja. Kalau tidak perlu urgent banget keluar rumah, jangan keluar rumah ya. Jangan keluar rumah terlebih dahulu. Baik, mungkin langsung aja ya. Untuk pertemuan minggu ini di hari Rabu, langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu kontrol panel yang kemarin tidak semuanya Bapak bahas. Mungkin sekarang bertahap cara pembahasannya ya, tentang kontrol panel share hosting, kontrol panel hosting atau kontrol panel share hosting. Kontrol panel dari hosting. Nah, kontrol panel dari share hosting ya, satu atau poin A, share hosting atau disebut ditulisnya itu shared hosting server atau dibacanya dengan share hosting adalah server yang terinstall program atau kontrol panel. Poin 2, pada program kontrol panel tersebut admin dan user bisa mengelola bagian server yang dia punya. Kemudian poin ketiga, cPanel. cPanel adalah kontrol panel server hosting yang berfungsi mengelola dan mengatur fitur-fitur pada server hosting dengan tampilan GUI atau Graphic User Interface yang menampilkan gambar, icon, dan tulisan. Nah, waktu kelas 11 Bapak ajarkan kalian pernah menginstal Linux Debian 7 ya, itu berbasis CLI ya, Command Line Interface. Nah, ini tampilan cPanel ini tampilannya. Nanti kalau pertemuan kedepannya, pertemuan minggu-minggu depannya ya, sesudah pembahasan kontrol panel ini, nanti sama Pak Tarma diajarkan atau secara share lewat YouTube juga, lewat live streaming juga, tentang tutorial membuat akun dari Infinity Free dari cPanel. Nah, ini adalah tampilan interface cPanel versi terbaru dan belum ada perubahan di tahun 2020. Sebenarnya sama saja di tahun 2018, 2019, cuman menu-menunya agak
berbeda sedikit gambar-gambarnya, tapi fungsinya juga sama ya, fungsinya sama. Nah, manfaat kontrol panel atau cPanel tidak termasuk ke server langsung, melainkan kalian bisa bisa langsung oleh GUI ya, bisa langsung diproses oleh kalian si pengguna. Atau poin kedua, mengetahui spesifikasi web hosting. Harus mengetahui dulu spesifikasinya. Kira-kira nanti unlimited atau secara kuota gitu ya, secara kuota. Ya, mengetahui spesifikasi web hosting. Mungkin dilihat dari pesan nanti untuk cPanel, nanti ada pesan di situ. Kira-kira startnya kuotanya berapa gitu ya per pemakai itu. Kalau misalkan sesuai dengan misalkan kuota di sini misalkan ada 8.000 atau 98 per 8.000 gitu ya. Nah, nanti kita bahas untuk pesan kuota tersebut. Terus ke poin ketiga, mengatur pemakaian domain file dan web set dengan menggunakan GUI. Nah, ini mudahnya cPanel ini menggunakan GUI, bukan CLA. CLA itu command line interface di berbasis Linux. Nah, ini dia ya, kuota terbatas. Kuotanya sangat terbatas sekali kalau misalkan kalian mau ke cPanel untuk membuat web hosting. Ya, Pak, apa sih cPanel itu? Nanti dijelaskan sama Pak Karma ya. cPanel itu. Nah, mengatur pemakaian domain, file, dan website dengan menggunakan GUI. Nah, ini fitur cPanel. Fitur cPanel. Ada preferensi, ada mail, ada files, ada logs, domain, database, software. Nah, kalau misalkan nanti kalian untuk belajar lebih detailnya, lebih jelasnya, kalian sama Bapak dipermudah untuk mencari domain tersebut ini, penasehathosting.com atau panduan cPanel. Nah, nanti kalian searching saja ya, ini domain ini atau alamat ini ya, alamat website ini penasehathosting.com atau strip panduan.cPanel. Di cPanel, nah, klasifikasi kontrol panel. Nah, sebelumnya nanti Bapak bahas ya, Bapak kasih tahu terlebih dahulu apa sih kontrol panel, apa sih cPanel. cPanel itu kontrol panel hosting. Dan di komputer itu ya, di home-nya, di home atau di properties atau di dalam dokumen. Nah, di situ komputer itu mempunyai kontrol panel. Kontrol panel itu untuk mengeksekusi atau melihat atau mencari untuk settingan-settingan komputerisasi apa yang diinginkan oleh pemakai, seperti itu. Dan cPanel hosting, di dalam suatu hosting ada kontrol panelnya. Nah, misalkan kontrol panel hosting itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kontrol cPanel di dalam hosting tersebut ya, ada yang hostingnya itu gratis. Misalkan kalian mau hostingnya di dalam Blogspot atau Blogger, itu hosting gratis. Dan lain-lain ya, mungkin cPanel bukan cPanel, hosting yang gratis. Nah, di cPanel hosting, di dalam hosting tersebut ya, ada yang hostingnya itu gratis. Misalkan kalian mau hostingnya di dalam Blogspot atau Blogger, itu hostingnya gratis. Dan lain-lain ya, mungkin cPanel bukan cPanel, hosting yang gratis. Nah, di cPanel hosting, di yang gratis.
klasifikasi kontrol panel, di sini ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar atau open source. Yang berbayar kontrol panel. Nah, nanti yang dibahas ini ya, kontrol panel yang berbayar. Flash, ada Go panel, ada Cyber panel, ada Web Uzo yang tidak berbayar. Ini yang gratis atau open source. Ada IHCV, ada ISP config, ada webmin, ada interwalk, ada ANZT, ada HSTIA-CP. Nah, nanti dibahas sama Bapak ya, ini kontrol panel, flash, ISP config, webmin, ANZT, dan HSTIA-CP. Next ya. Nah, satu atau poin satu ya, Bapak bahas untuk cPanel. Nah, ini tampilan cPanel seperti ini. Ada di sini ada files, ada database, ada mail, ada domain. Nah, ada mail, ada domain, ada database, ada files. Nah, di database, mungkin kalau misalkan kalian mau nanti ke cPanel ini konfigurasinya dengan WordPress. Nah, nanti kita masuknya ke WordPress ya, cPanel ini masuknya ke WordPress. Nanti di WordPress-nya kita belajar membuat web atau membuat web sederhana ya. Nanti lebih jelasnya WordPress itu kalau tidak salah sudah diajarkan kelas 11 itu materinya program kreatif dan kewirausahaan oleh teman kalian juga, yang ada yang mahir itu namanya Rian sama bukan teman kalian, kakak-kakak kalian yang kemarin ya, maaf, yang kelas 3 sekarang itu Rian dan teman-temannya dan timnya. Ya, dia udah mahir di WordPress-nya ya, di WordPress. Oh, maaf, bukan ini kelas 3 ya. Oh iya, kelas 3. Ya, kelas 3 ini Sirian ini sudah kelas 3 sekarang. Mohon maaf. Berarti teman-teman kalian yang kalau tidak salah Sirian itu ada di TKJ 1. Kalau kalian misalkan mau belajar tentang WordPress atau web-web yang lain, atau bukan web ya, web sederhana lah untuk jualan online. Nah, nanti ada tim khususnya oleh timnya Pak Arfa. Ya, Pak Arfa ini nanti guru tamu, dia nanti fokusnya ke dalam bisnis online. Nah, bisnis online itu ada kaitannya dengan membuat web di dalam kontrol panel, yaitu di WordPress ya. Nah, di database ini, terserah kamu, terserah kalian. Kalau tidak salah waktu kelas 11 sudah diajarkan PHP MyAdmin, MySQL database ya. Terus filenya. Nah, kalau nanti kita belajar HTML, indeks HTML sederhana, ini menggunakan online file manager. Nanti nanti Bapak ajarkan untuk sederhananya ya, untuk membuat indeks atau HTML-nya. Nah, di kontrol panel itu adalah subdomain, bukan domain. Membuat subdomain. Subdomain itu di dalam folder ada folder seperti itu. Misalkan di dalam sekolah.id, sekolahan.id .smkteknologi.com misalkan seperti itu. Nah, sekolahan.id .smkteknologi.com seperti itu ya. Nah, di dalam file ada file, di dalam domain ada domain. Di dalam folder domain ada domain, itu namanya subdomain. Nah, ini cPanel ini membuat subdomain. Nah, nanti kalau misalkan tentang subdomain, nanti di sini ada file subdomain. Kemudian sesudah cPanel kita bahas Flash. Nah, Flash.
control panel juga tapi menggunakan flash. Flash adalah tersedianya di OS Linux dan Windows. Di Linux boleh, di Windows nggak boleh. Mirip cPanel. Nah, ini berbayar kalau tidak salah. Kalau tidak salah cPanel dan flash ini ada $10.000, $1.000. Oh, maaf, $10 minimal pembayarannya ya. $10. Terus poin ketiga, mirip cPanel, antarmuka berbasis web, sama dengan kontrol panel juga antarmuka, nanti sama dengan poin-poin yang lain ya, sama dengan apa namanya di sebentar ada yang ada yang Anjeti, ada yang Hestia CP. Nah, itu nanti mirip ya, ada kemiripan juga menu-menunya dan prosesnya. Yang pasti nanti ada langsung membuat akun, ada yang apa namanya install aplikasi terlebih dahulu gitu, seperti yang berbasis CLI ini ya, berbasis CLI ini Linux biasanya diinstal. Terus yang poin selanjutnya dapat mengontrol ribuan virtual host. Fiturnya adalah database PostgreSQL, MySQL. Nah, kalau yang kemarin waktu kelas 11 tahun kakak-kakak yang sudah lulus, ini sudah diajarkan untuk MySQL. Terus FTP dibacanya FTP. Kalau di Linux itu FTP server, mail server. Terus domain dan subdomain, DNS, dynamic name server, atau kalau di Linux itu kita install lagi bin 9, DNS bin 9, nano etc bin 9. Nah, itu di Linux. DNS juga menginstal DNS. Yang fitur yang poin selanjutnya adalah restore dan backup data. Kemudian ini tampilan flash ya, tampilannya seperti ini, website dan domainsnya. Nanti mirip dengan yang kontrol panel tadi. Ada MySQL, ada FTP account, ada DNS dan lain-lain ya. Nah, ini tampilannya sama mirip dengan WordPress ya, WordPress. Nah, ini kalau misalkan tidak pakai indeks, misalkan Pak saya mau langsung ke WordPress, monggo silakan, di sini sudah disediakan WordPress-nya. Nanti mendesain terus mengeksekusi sebuah web itu yang di WordPress saja ya, secara standarnya gitu ya. Tidak liar membuat config, tidak liar membuat indeks HTML, atau tidak buat CLI-nya gitu ya. Kemudian sesudah itu yang ketiga, ISP config. Nah, ISP config ISP config adalah kontrol panel open source atau gratis. Open source itu gratis, berlisensi BSD-like. Poin kedua, mengelola beberapa server dalam satu kontrol panel. Ketiga, mampu mengelola FTP SQL, bin. Nah, bin itu DNS ya, database dan virtual server. Virtual server itu bisa di dalam aplikasi VM-nya boleh, bisa di dalam aplikasi-aplikasi yang open source yang gratisan. Fiturnya antarmuka web sama dengan yang tadi kontrol panel dan yang poin kedua ya.
Terus yang fitur poin kedua, user admin reseller. Reseller itu penjual, menjual market dan klien. Nah, user admin, menjual, market, dan klien. Bisa yang ketiga, bisa mengelola banyak server. Mengelola banyak server, bisa mengelola gitu ya. Yang keempat, konfigurasi mirroring dan cluster. Dan yang terakhir, mendukung YankeyX. Kemudian ini tampilannya ISP-config, tampilannya seperti ini. Ya, ini sudah dijadikan apa namanya PTP server ya, pakai IP address. Nah, welcome admin. Nah, nanti ini cara pembuatnya, membuat akunnya. Nanti kalian kalau misalkan penasaran, ada beberapa yang Bapak bahas di sini, ada Flash, ada ISP-config, ada control panel. Nah, silakan kalian nanti belajarnya banyak ya di YouTube ya. Secara pribadi boleh belajar di YouTube, cari untuk belajar ISP-config, membuat akunnya seperti apa. Kemudian ini tampilannya ya. Yang kedua ada home, client, situs email, monitoring, help, alat-alatnya, sistemnya. Nah, ini tampilannya ya. Ini tampilannya. Kemudian selanjutnya adalah control panel / YankeyConfig, ada webmin. Webmin merupakan kontrol panel yang dirancang untuk Linux, khusus Linux, yang bersifat open source terutama, yang pasti dan gratis. Dibuat menggunakan bahasa Perl. Bahasa Perl itu bahasa CLI atau Command Line Interface. Fitur konfigurasi web server Apache. Apache ini dia berkaitan dengan CLI ya. Apache ini kalau tidak salah MySQL, Apache. Terus mengelola, menginstal, dan menghapus perangkat lunak. Mengelola bisa, menginstal bisa, menghapus bisa di perangkat lunak. Firewall, pasti firewall itu penjembatan internet. Ya, penjembatan internet. Jadi menyambungkan gitu. DNS name, server, dan IP address ya. IP itu penting sekali ya. Dia konfigurasinya antar alamat ke alamat soalnya. Database MySQL. Nah, ini di Linux Debian sudah dibahas waktu kelas 11. Mungkin kalian kemarin terganjal oleh COVID-19, mohon maaf tidak maksimal kelas 11-nya. Ini tampilan webmin configuration-nya. Ini tampilannya seperti ini. Ya, ada IP access control, port, login. Ini membuat menu ya. Di sini ya. Ini menu-menunya, silakan dipelajari kalau misalkan kalian mau fokus belajar di salah satu kontrol panel. Silakan kalian pilih banyak di tutorial di salah satu YouTube atau beberapa YouTube, banyak di sana. Nah, ini tampilannya ya, tampilan yang sudah menjadi yang sudah menjadi dashboard. Kemudian AJ itu Anjeti. Nah, Anjeti adalah berbasis open source, sama gratis juga. Ya, sama berbasis, kayak fitur dan ringan. Kayak fitur-fiturnya banyak dan ringan. Hampang kata orang Sunda. Tidak berat. Loadingnya tidak waiting lama gitu loh. Terus cocok untuk dedicated dan VPS hosting. Kalau tidak salah ini waktu kelas 11 dedicated ini sudah diajarkan ya.
Nah, kemudian poin keempat, mengelola web, DNS, domain, Samba, Icron, dan lain-lain. Sebenarnya mengelolanya itu sama, ya mengelolanya itu di beberapa control panel itu hampir mirip, hampir sama semua. Ini tampilan Anjeti atau AJ, ini tampilannya. Ini sudah masuk ke dalam menu. Ini tinggal ngedit doang. Ada tampilan sudah masuk ke tampilan dashboard. Nah, ini dashboard ya sudah masuk. Berkaitan dengan konfigurasinya, yaitu adalah Debian Linux. Linux 7 boleh, Linux 8 boleh, Linux 9 boleh. Maksudnya Linux Debian ya, Linux Debian. Ini sudah konfigurasi. Soalnya kenapa kontrol panel itu banyak yang berbasis CLI atau berbasis teks? Ya karena CLI itu mudah, gratis, dan ringan gitu loh. Dan terutama yang pasti gratis, open source. Nah, ini kalau kalian misalkan sudah mau masuk, ada username, ada password. Kemudian Vesta CP atau Vesta. Vesta merupakan kontrol panel open source, sama dengan yang tadi, yang nomor Anjeti sama dengan Anjeti ini atau AJ, disingkatnya AJ. Vesta CP atau Vesta. Nah, ini yang pernah teman-teman kalian diajarkan, ini khusus kalau misalkan mau fokus ke WordPress, nah pakainya Vesta. Ini masuknya nanti ke WordPress. Kalau sesudah di dalam WordPress biasanya mudah untuk konfigurasinya, untuk memainkan menu, untuk mendesain, nah untuk membuat analisis di dalam WordPress, silakan. Ini teruntuk plugin Subtopologian Installer atau install WordPress, Joomla, dan lainnya secara otomatis. Ya, lebih baik si WordPress yang sudah diajarkan oleh teman kalian kemarin, ya, si timnya Rian. Dan instalasinya mudah. Fiturnya mendukung GINX dan Apache, mengatur domain dan DNS, mendukung FTP, mendukung SSH. Nah, SSH ini bisa masuk ke dalam PuTTY GUI ya, Graphic User Interface. Bisa dia masuk ke dalam Linux. Nah, ini kalau tidak salah kontrol panel Vesta CP ini masuknya ke GUI bukan CLI. GUI ini masuknya ke Windows. Nah, ada penjelasannya sedikit. Vesta CP adalah salah satu kontrol panel terpopuler untuk PVS. Jadi bagi yang masih belajar mengenai setting server seperti saya atau seperti yang sudah diajarkan, yang sudah secara diajarkan sederhana, proses install menginstal Vesta CP ke server mudah ada sebenarnya, ya. Tinggal mendownload script install yang ada di bawah ini, akses routingnya. Ini kalau tidak salah masuk ke CMD, Command Line Interface.
bukan bukan CMD, bukan CLI, CMD-nya ya. CMD-nya ini masuk ke CMD-nya, nanti bisa langsung ke scriptnya bisa diinstal lewat CMD. Nah, ini tampilan Vesta-nya, dia pakai CLI ternyata di CMD ya. Ini lewat CLI, langsung konfigurasinya dengan IP address, passwordnya sudah dikasih. Nah, kalau sesudah kalian menginstal Vesta, biasanya langsung tampilan yang dimasukkan ke dalam CMD ini dia sudah terkoneksi ke dalam Windows. Nah, ini tampilan Windows-nya, tampilan GUI. Kemudian, nah ini tampilannya ya, seperti ini. Sebentar, ini ada kesalahan. Baik, kemudian selanjutnya itu Hestia CP atau Hestia. Nah, Hestia ini banyak digunakan oleh SMK-SMK yang pada dasarnya untuk membuat web. Nah, web SMK, web untuk pribadi atau web untuk publik ya, untuk menjual produk lah. Nah, Hestia CP merupakan kontrol panel open source, masih gratis sama simpel, tidak banyak fasilitas, instalasinya mudah, fiturnya pendukung NGINX dan Apache, mengatur domain dan DNS, mendukung PGP, mendukung SSH, merupakan fork dari Vesta CV. Nah, ini tampilannya ya, tampilan Hestia CP ini tampilannya seperti ini, tampilan yang sudah diinstal tampilannya seperti ini ya. Di tutorialnya di YouTube boleh ada, terus untuk pembelajaran dasarnya kalian boleh di searching di Google, banyak ya. Seperti ini ya, demo hestiacp.com. Baik, mungkin pembelajaran materi yang minggu kedua ini sangat terbatas waktunya. Mungkin itu saja dulu. Nanti ada evaluasi dari Pak Karma setiap minggunya. Ya mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dan kalian bisa bertatap muka kembali dengan guru produktif atau dengan SMK teknologi. Karena kalau misalkan untuk produktif terutama mata pelajaran produktif itu sangat banget wajib untuk langsung bertatap muka ya, bertatap muka. Mungkin itu aja, terima kasih. Jikalau kalian mau ada pertanyaan, silakan kalian silakan kalian ditanyakan di WhatsApp grup atau dengan kalian di channel TKJ SMK Teknologi Karawang. Silakan kalian di sana ya bertanya. Nanti yang memproses atau yang mengelola channel YouTube itu timnya TKJ ya. Ada timnya TKJ Fatarma terutama, terus Pak Arpa, terus Pak Randy, Pak Engki, dan Pak Kamal. Itu yang mengelola channelnya dan webnya. Nanti kalian dikasih tahu sama timnya TKJ, bapak-bapak guru. Nanti kalian di situ sudah bisa mengakses webnya khusus TKJ. Dan materi-materi tentang TKJ insya Allah ada di web khusus TKJ ya. Terima kasih.
Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.